Sudah ya? Langsung kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ya anak-anak semua. Semoga anak-anak semua senantiasa diberikan kesehatan ya, sehingga pembelajaran anak-anak semua tidak ada yang terhambat. Ya. Mid semester sudah kita lewati ya, berarti semester 1 kita tinggal setengah lagi. Ya, hanya tinggal separuh. Ya, ini bulan September akhir, Oktober, November, Desember kok tinggal yang namanya PAS. Ya, penilaian akhir semester. Ya, waktu tidak terasa, nanti kamu di semester 2 ya, waktunya lebih pendek lagi. Ya, kemarin Pak Rahmat sudah bilang ya, kalau kelas 6 tahu mungkin ya. Januari, Februari ya. Maret kamu sudah masuk yang namanya ujian praktek ya. Semoga nanti yang namanya pembelajaran dari ini bisa segera selesai. COVID-19 juga bisa segera selesai. Jadi kita bisa segera lagi belajar di sekolah. Ya. Seperti itu. Amin. Ya, kita langsung saja mulai ya. Kita sudah sampai ke tema 4 ya. Pak Rahmat nyebut ya, karena masih banyak tema-tema yang lain yang harus dikejar. Ya, masih ada tema 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena di kelas tinggi temanya itu ada 9. Ya, besok lagi Pak Rahmat minta tolong sekali ya, untuk lebih tepat waktu lagi. Ya, disiplinnya ditingkatkan lagi. Ya, mulai jam 9 ya, segera juga saat itu juga langsung bergabung. Jangan menunda-nunda. Nanti kalau ada yang bergabung di tengah pembelajaran ini Pak Rahmat desain rangke, ya, kowe kok bergabung ganggu. Pak Rahmat kudu ngeklik. Nah, kan terhambat pembelajarannya. Ya, ini globalisasi. Buku temamu ya, bisa kamu lihat itu, covernya seperti ini, berjudul globalisasi. Ditampilkan ya, di situ ada gambar anak-anak, di belakangnya ada gambar orang-orang dengan berbagai pakaian tradisionalnya daerah masing-masing. Ada itu dari Inggris ya, itu dari luar negeri itu, dari Meksiko, dari Paris, dari India, Skotlandia, ya, dari Bali juga ada ya, dan lain sebagainya. Globalisasi apa atau sebenarnya itu globalisasi? Ada yang pernah mendengar kata globalisasi? Tidak ada? Kenapa? Ya, kita lihat. Nah, ada yang bergabung oleh temanmu, jadi agak mengganggu. Globalisasi ya, sebuah kata yang sering kita dengar dalam berbagai topik percakapan. Ya, sebuah kata yang sering kita baca di surat kabar atau majalah. Ya, mungkin ya kamu kalau sering membaca yang namanya majalah koran ya, kata globalisasi itu sering muncul. Globalisasi dapat dimaknai sebagai sebuah proses mendunia. Seluruh bangsa dan negara di muka bumi ini semakin terhubung satu dengan yang lain. Seakan tidak terpisah lagi oleh batas wilayahnya. Era globalisasi ini seakan menjadi dunia tanpa batas. Kita dapat dengan mudah menemukan berbagai produk dari Jepang, Korea, Cina, Amerika, Jerman, dan berbagai negara lainnya. Begitupun produk Indonesia juga bisa ditemukan di banyak negara. Kita juga dengan mudah menyaksikan siaran langsung dari berbagai belahan dunia melalui tayangan televisi. Globalisasi memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui.
kita bisa menemui berbagai makanan dari negara lain seperti pizza, ya. Kemudian ada juga jam tangan, ya. Boneka dari negara lain, ya. Kemudian produk Indonesia juga bisa ditemui di luar negeri, misalnya batik. Perkembangan komunikasi dan transportasi menjadikan barang-barang tersebut menjadi mudah ditemui di negara lain. Ya, kita kembali ke slide yang sebelumnya dulu, ya. Era globalisasi ini seakan menjadikan dunia tanpa batas. Ya. Kita bisa mengetahui, ya, berbagai informasi yang ada di berbagai belahan dunia. Walaupun jaraknya sangat jauh, tidak seperti zaman dulu, ya. Informasi ada, yang namanya koran ada, tapi bisa sampai ke Indonesia itu butuh waktu yang sangat lama. Ya, seperti itu. Nah, sekarang, ya, di era globalisasi saat ini, kita bisa mencari informasi, menemukan informasi hanya dalam waktu, misalnya hitungan menit atau hitungan detik. Ya, kita bisa menyaksikan siaran langsung dari berbagai belahan dunia melalui tayangan televisi. Ya, Indovision itu, ya, kita bisa melihat di situ, oh, tayangan ada sepak bola di luar negeri. Nah, kita bisa lihat walaupun sebenarnya di televisi Indonesia tidak menyiarkan. Kita bisa tahu lewat internet, ya, lewat YouTube kita bisa mengetahui informasi dari berbagai belahan dunia. Nah, ini, ya, tadi batik dari Indonesia, ya, karpet dari Turki, boneka dari Tiongkok, mobil dari Jepang, jam tangan dari Swiss, ya, susu dari Selandia Baru, ya. Semua bisa kita temukan. Kita bisa beli, nah, ya, dengan mudah. Kita tidak perlu membeli karpet Turki harus pergi ke Turki, tidak perlu. Ya, kita bisa membeli lewat online. Nah, atau kita bisa mencari di toko-toko di tempat khusus mungkin di Indonesia ada juga yang menjual barang-barang dari luar negeri. Itu. Misalnya motor itu, ya, motor, mobil, ya, buatan Jepang. Kita bisa, tapi kita bisa menemukan, ya, di banyak tempat di Indonesia. Nah, inilah yang namanya globalisasi. Dunia seperti tanpa batas. Bentar, ya, ada yang bergabung temanmu. Globalisasi dan cinta tanah air. Globalisasi adalah masa di mana arus informasi begitu cepat menyebar ke berbagai belahan dunia. Kebudayaan dan gaya hidup dari berbagai penjuru dunia kemudian dengan mudah dapat kita ketahui. Kondisi tersebut akan memudahkan generasi Indonesia untuk meniru beragam kebudayaan asing tersebut. Berpikir global dan bertindak lokal. Ya, ini kata-kata yang penting, ya. Berpikir global dan bertindak lokal adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk tidak menjadi korban di era globalisasi. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus melestarikan nilai-nilai luhur budaya kita yang kemudian digunakan untuk dapat bersaing di tingkat dunia. Apa manfaat globalisasi, ya, bagi manusia di berbagai belahan dunia? Contohnya, kita bisa berbelanja di supermarket. Kita menemukan berbagai makanan dan barang yang diproduksi di luar negeri. Ya, ada lagi aneka pasta dari Italia, ya, keju dari Belanda, porsi plastik buatan Tiongkok, atau peralatan dapur produksi Jerman. Apakah makanan dan barang produksi Indonesia juga ada di luar negeri? Ada. Ya. Sekarang di negeri lain tidak sulit menemukan yang namanya makanan tradisional gudeg. Ya, tahu, ya? Ada yang tidak tahu yang namanya gudeg? Ya. Tahu, Pak. Terutama makanan kaleng produksi Indonesia. Atau yang pasti semua orang tahu yang jenenge Indomie. Ya. Yeah. Itu kamu dimanapun, di negara manapun, mungkin ketemu yang namanya Indomie. Ada. Ya, seperti itu, ya. Kemudian kain dan perabot hasil karya pengrajin daerah pun semakin terkenal di mancanegara. Contohnya batik, ya. Indonesia, ya, salah satu budaya yang terkenal karena keragaman, karena keunikannya, yaitu adalah batik yang menarik minat dari negara lain. Kemudian dalam pertukaran produk merupakan salah satu hal positif dari
globalisasi. Mereka bisa mengirim barangnya ke Indonesia, Indonesia bisa mengirim produknya juga ke negara lain. Inilah keunggulan dari globalisasi. Perkembangan teknologi dan komunikasi yang semakin canggih menandai dimulainya era globalisasi. Kemarin ya, yang namanya perkembangan teknologi ya, semakin canggih. Kemarin di tema 3. Menandai dimulainya era globalisasi. Telepon, satelit, televisi, dan jaringan internet membawa berita dari belahan dunia tanpa jeda waktu. Dalam sekejap, ya, berita penting dan populer tersampaikan ke segala penjuru dunia. Namun, perlu kita waspadai ya, globalisasi dapat mempengaruhi kebudayaan manusia di sebuah negeri. Masuknya pengaruh asing secara tidak langsung, ya. Bentar, ada yang bergabung. Membawa perubahan dalam masyarakat. Perubahan budaya bisa menjadi pengaruh positif, namun bukan tidak mungkin membawa pengaruh negatif. Saat ini ya, di kota besar di Indonesia, anak-anak muda gemar ya, salah satu contoh saja ini ya, menikmati tayangan dari Korea. Ya, ini pernah Pak Rahmat bahas kemarin di tema 3 ya. Mereka juga meniru cara berpakaian muda-mudi Korea. Apakah sesuai dengan nilai-nilai dalam budaya Indonesia? Belum tentu. Ya. Pengaruh positif akibat globalisasi tentu akan memperkaya manusia di sebuah negeri. Namun, tanpa benteng nilai budaya yang kuat, tidak mustahil nilai luhur sebuah bangsa akan luntur akibat globalisasi. Ya, ini hanya salah satu contoh ya. Korea itu sedang demam-demamnya ya di berbagai negara, bukan hanya di Indonesia. Ya, tapi kita harus menilai, harus memilih. Kamu lihat dari tayangan yang ada di YouTube ya, artis-artis Korea menggunakan pakaian yang seperti apa? Meniru. Ada yang meniru. Sesuai enggak itu? Gaya rambut misalnya, rambutnya dicati, rambut merah, kuning, hijau, putih, macam-macam dan lain sebagainya itu. Apakah sesuai dengan nilai budaya kita? Ya enggak. Seperti itu ya. Pakaian celananya bolong kabeh. Sebelah kanan bolong, sebelah kiri ora. Podo, klambine sing lengan kanan dawa, sing lengan kiri ora. Aneh-aneh ya. Nah, kita harus bisa memilah dengan hati-hati ya, yang namanya kebiasaan yang masuk ke negeri kita. Jangan semuanya, kita langsung ambil semuanya, hapi tak cukup, tak tiru. Nah, jangan seperti itu. Pada era globalisasi ini, Indonesia juga melakukan yang namanya kerjasama. Karena tadi ya, batas-batas negara itu seperti tidak ada. Ya. Sebenarnya ada, tapi seperti tidak ada. Ya. Makanya kita bisa melakukan yang namanya kerjasama. Perlu adanya kerjasama. Ya. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama ya, di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN? Ya. Kita nanti tidak hanya belajar tentang sosial budaya, tentang politik, keamanan, ya, tentang ekonomi, tentang pendidikan juga ada. Ya, ada contoh ini, ya, sebuah artikel. Menlu Hillary Clinton mempromosikan angklung ke dunia. Tahu ya yang namanya angklung? Menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2011, malam di Hotel Nusa Indah, Bali, diselenggarakan acara makan malam. Acara tersebut dihadiri oleh 50 Menteri Luar Negeri, tampak Menteri Luar Negeri Amerika, Hillary Clinton, dan Menteri Luar Negeri dari negara-negara ASEAN, Cina, Rusia, Uni Eropa, dan tamu dari berbagai negara lain. Tentu saja berbagai makanan tradisional dihidangkan dan berbagai kesenian daerah ditampilkan, seperti tarian-tarian tradisional Jakarta, Bali, Aceh. Kemudian sebagai acara puncak adalah ditampilkannya angklung interaktif oleh Saung Mang Ujo. Semua hadirin dibagikan angklung dibagikan angklung berbagai tangga nada. Kemudian ya memainkan bersama-sama dengan dipimpin oleh Daeng Ujo. Tanpa semua undangan berbahagia
mereka di angklung yang baru saja mereka mainkan sebagai tanda mata dari Indonesia. It's for you, a souvenir from Indonesia, kata Deng Ujo, sang komandan tadi yang memimpin ya. Malam yang berkesan itu sangat membantu dalam menciptakan iklim indusif. Malam tersebut membuat pertemuan para menteri luar negeri ini berlangsung sukses. Foto Ibu Hillary Clinton menghiasi berbagai surat kabar di dunia. Berkat angklung, ya, Hillary Clinton pun menjadi duta Indonesia. Ya, ini salah satu saja. Kita jadi bisa, yang namanya kerjasama itu kita jadi bisa mengenalkan budaya kita, salah satunya angklung. Ya. Kerjasama yang lain seperti apa ya, kita lihat langsung saja. Enggak 10 menit soalnya waktunya. Contoh kerjasama di bidang sosial budaya negara-negara anggota ASEAN. Ya, yang pertama, dalam bidang pembangunan sosial ya, menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah yang wajar. Nah, dibahas di sini di ASEAN. Kemudian membantu kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. Yang ketiga, menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama pada badan-badan internasional yang bersangkutan. Yang keempat, pengembangan sumber daya manusia. Yang kelima, peningkatan kesejahteraan. Yang keenam, ada program peningkatan kesehatan, ya, makanan dan obat-obatan. Kemudian yang ketujuh, ada pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. Yang kedelapan, penandatanganan kesepakatan kerjasama di bidang pariwisata ASEAN. Yang kesembilan, penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali, yaitu SEA Games, Southeast Asian Games. Ya, itu bentuk dari kerjasama antara negara-negara di Asia Tenggara atau di ASEAN. Yuk, lewati saja ya ini ya. Ini salah satunya yaitu diadakan juga ya di ASEAN itu kegiatan ASEAN Drug Free 2015. Ya. Karena apa? Karena meningkatnya kejahatan narkoba yang akan mengancam keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Bukan hanya Indonesia tapi di dunia. Narkoba itu apa tuh? Narkotika dan obat-obatan terlarang. Ya. Kenapa terlarang? Karena menggunakannya tidak dengan izin dokter atau tidak dengan ukuran seorang dokter. Kalau kamu beli obat, kalau kamu berobat, kamu minum obat, ya pasti ada perintahnya, ya 3 kali sehari atau 2 kali sehari 1 kali. Ya itu adalah anjuran yang harus diikuti seorang pasien. Tidak boleh yang namanya obat kamu gunakan sembarangan. Nah, narkoba ini salah satunya digunakan misalnya untuk obat bius. Tapi ya menggunakannya sembarangan ya karena ternyata kok kejahatannya semakin meningkat lah, dianggap sangat membahayakan. Karena itu dibuatlah yang namanya ASEAN Drug Free 2015. Jadi semua negara saling menukar informasi dalam hal cara merehabilitasi korban narkoba itu. Ya, kemudian pencegahannya, kemudian penegakan hukum tentang masalah narkoba. Ya ada kejadian ya, kapal yang membawa narkoba dalam jumlah yang sangat besar. Ya. Semua awak kapal tersebut ya terkena hukuman. Hukumannya apa? Hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Ya, karena sangat berbahaya, merusak generasi bangsa dan sangat susah untuk direhabilitasi narkoba itu. Nah, contoh nyata kerjasama politik dan keamanan ASEAN. Itu yang pertama, ada traktat bantuan timbal balik di bidang pidana. Kemudian konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme, ACCT, itu ya. Pertemuan antara para menteri pertahanan yang bertujuan mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog. Dialog itu tanya jawab ya, serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Kemudian penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Yang kelima, kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang termasuk terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan, perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut, ada bajak laut ya,
kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional. Nah, jadi sekarang kalau misalnya ada kriminal, ada koruptor misalnya, tahu ya, yang melarikan diri ke luar negeri, tetap tidak akan bisa, ya, karena apa? Semua negara bekerja sama dalam upaya pemberantasan kejahatan tadi, kriminalisme, terorisme, ya. Pelaku bom Bali melarikan diri dulu ya ke luar negeri, tetap ketangkap. Karena apa? Semua negara bekerja sama untuk menangkap kriminal tersebut. Kemudian kerjasama di bidang hukum, ya, bidang migrasi dan kekonsuleran serta kelembagaan antar parlemen. Ya. Kita, ya, di luar negeri ada yang namanya kedutaan Indonesia di luar negeri. Nah, tujuannya apa? Ya, itu untuk melindungi warga Indonesia yang ada di luar negeri, entah liburan, entah bekerja. Nah, itu adalah bentuk dari yang namanya kerjasama ASEAN di bidang politik. Nah, yang berikutnya ada juga ya kerjasama di bidang pendidikan. Tujuan kerjasama bidang pendidikan adalah meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatkan daya saing internasional. Contoh kerjasama negara-negara ASEAN bidang pendidikan antara lain yaitu adanya ASEAN Council of Teacher Convention di Sanur, Denpasar, 8 Desember 2012 dengan tema ASEAN Community 2015. Teacher Professionalism for Quality Education and Humanity. Pada pertemuan ini hadir organisasi guru dari Indonesia, Brunei, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Korea Selatan. Ya. Kemudian adanya penawaran beasiswa pendidikan. Contoh Singapura memberikan beasiswa pelatihan, pengelolaan jasa, pelabuhan udara, kemudian kesehatan dan keselamatan kerja industri, komunikasi bahari, dan lain-lain. Contoh lagi, Indonesia memberikan beasiswa pendidikan kedokteran, bahasa, dan seni kepada pelajar negara-negara anggota ASEAN dan kawasan negara berkembang. Kemudian yang ketiga, negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN dan Jepang atas biaya yang diberikan oleh ASEAN, Jepang Scholarship Fund, atau dana beasiswa ASEAN Jepang. Nah, ya, ini tadi Pak pengen nampilkan di YouTube, cuman nggak kedengaran ya suaranya ya. Jadi sekarang kamu bisa belajar ya, misalnya kamu pengen ke luar negeri, Pak Rahmat contohnya, Pak Rahmat tertarik dengan luar negeri, nah, ingin belajar ke luar negeri, itu bisa sekali. Sekarang kamu searching di Google itu sangat banyak sekali. Beasiswa ke luar negeri, mau kemana kamu? Ke Arab ada, ke Jepang ada, Malaysia ada, ya. Itu adalah bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Ada juga kerjasama misalnya di universitas ya, universitas di Indonesia, UI ya, tahu ya Universitas Indonesia. Kerjasama juga dengan universitas yang ada di Australia. Kerjasama apa? Pertukaran pelajar. Nah, jadi pelajar di sana dikirim dari Australia dikirim ke Indonesia untuk belajar di Indonesia. Pelajar dari Indonesia dikirim ke Australia untuk belajar di Australia. Ada seperti itu. Contohnya lagi ada juga, misalnya studi banding ke luar negeri. Ya, kalau kamu belajar lebih tinggi lagi ya, misalnya S2, S3, terkadang itu ada yang namanya studi banding ke luar negeri. Contohnya sendiri Pak Rahmat, ya misalnya kalau misalnya tidak ada COVID-19 ini mungkin ya Pak Rahmat bisa ikut studi banding bisa ke Malaysia, bisa ke Thailand. Nah, tapi karena ada COVID-19 ya dibatasi, tidak boleh untuk sementara bepergian ke luar negeri, kecuali ya orang-orang tertentu ada kepentingannya tersendiri, seperti itu ya. Kerjasama di bidang pendidikan ya. Waktunya tinggal 1 menit, Pak Rahmat cukupkan dulu ya. Masih ada satu lagi sebenarnya kerjasama di bidang ekonomi yang belum Pak Rahmat sampaikan, kita bahas besok lagi ya. Cukup, ada yang mau tanyakan? Ada? Ya, silakan ya, nanti yang ditampilkan di slide saya tadi, PowerPoint tadi, kamu catat di buku tema. Ya, dilengkapi karena itu semuanya penting. Ya. Cukup, ada yang mau bertanya? Ya, yang